Entah sudah berapa kali ada orang yang bertanya kepada saya, Mas, gimana sih caranya untuk meditasi yang simple, yang sederhana? Ada juga yang sesama Muslim seperti saya bertanya, Mas, jangan-jangan meditasi itu haram ya? Kalau ada di antara Anda yang bertanya semacam tadi, atau mungkin masih dalam pusaran pertanyaan yang berkorelasi dengan dua pertanyaan tadi, maka video kali ini tepat untuk Anda. Selamat menyimak. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tentang memahami esensi meditasi. Memahami esensi meditasi. Ya, kalau sederhananya esensi itu ya, walaupun mungkin kalau dicari secara terminologi bisa dicari-cari kesalahannya nih saya nih. Tapi intinya orang sering menggunakan kata esensi itu sebagai intinya ya. Intinya tuh apa sih gitu loh. Nah, lalu apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Pertanyaan-pertanyaan di awal tadi itu kan menandakan bahwa banyak orang masih menganggap bahwa meditasi itu sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah metode yang itu di-create. Padahal sebetulnya meditasi itu adalah memanfaatkan keadaan yang setiap hari itu tanpa sengaja, tidak disadari, itu setiap orang pasti akses. Nah, sebelum saya masuk ke meditasi, saya kasih contoh ke hipnosis. Jadi hipnosis itu salah satu yang sering dibicarakan adalah bagaimana mengkondisikan seseorang untuk masuk ke dalam area gelombang otak alfa atau theta, antara itulah. Dengan frekuensi tertentu. Kalau Anda menggunakan EEG atau elektroensefalograf, itu nanti Anda akan terpetakan di area itu. Saya tidak perlu jelaskan ya. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan ada yang nanya seperti di awal prolog tadi, tapi terkait dengan hipnosis. Mas, gimana caranya kita itu menghipnosis diri sendiri ya? Ya, jangan-jangan hipnosis itu haram. Nah, itu sama jawabannya. Banyak orang menganggap hipnosis itu sebuah metode, cara, ritual. Dan tidak menyadari bahwa hipnosis itu adalah keadaan yang sudah sering kita akses. Jadi yang tepat, hipnosis itu bukan teknik, tetapi keadaan hipnosa. Ya, tanpa sebuah teknik tertentu, emangnya kita tidak pernah gelombang otaknya ada di alfa atau theta. Loh, secara natural, kalau kita mau tidur, gelombang otak kita tuh alfa. Kita saat tidur bermimpi, itu theta. Jadi tanpa disadari, kita tuh sering melakukan itu. Itu cuma satu contoh dari sekian banyak contoh kita melakukannya tanpa sengaja. Nah, ilmu hipnosis berusaha mengkondisikan yang tadinya tidak disadari menjadi dengan sadar, dengan sengaja gitu loh. Oke ya. Jadi hipnosis itu sebetulnya bukan metode, tapi keadaan yang sehari-hari kita akses. Balik ke meditasi. Sama, meditasi sebetulnya adalah keadaan meditatif. Nah, definisi tentang keadaan meditatif ini tergantung mazhabnya Anda lah. Tapi dalam pemahaman saya yang setelah belajar macam-macam sekian lama,
meditatif atau keadaan meditatif adalah keadaan di mana kita tuh sadar utuh, hadir penuh saat ini, pikiran nggak lompat-lompat, seutuhnya di kekinian dan kedisinian. Kalau bahasanya Ki Ageng Suryo Mentaram, betul nggak ya? Nang kene saiki, di sini sekarang. Itu kita pernah kan ngalamin, kita tuh pikirannya tuh di sini sekarang, nggak mikirin kemarin, nggak mikirin besok. Nah itu sebetulnya salah satu esensi dari meditasi. Artinya tanpa Anda melakukan meditasi, pasti pernah mengalami keadaan begitu. Entah mungkin Anda lagi membaca buku, mungkin Anda sedang minum kopi, Anda sedang merokok. Nah, jadi sebetulnya ritual meditasi yang mungkin Anda sering lihat duduk, ngatur nafas, terlepas dari cara-caranya yang berbagai macam, itu hanya berusaha mengkondisikan diri kita secara sengaja memasuki keadaan meditatif yang biasanya tidak disengaja. Artinya sebetulnya, ini hanya masalah itu diniatkan atau tidak. So, kalau sudah paham itu, maka sebenarnya Anda tidak perlu lagi pusing. Mas, cara meditasi yang paling gampang gimana ya, Mas? Mas, caranya meditasi yang paling mudah gimana ya? Cara meditasi yang paling mudah adalah sederhana. Kenali kapan Anda masuk ke keadaan meditatif. Lalu, lakukan secara sengaja. Jadi tidak harus duduk, bernapas, dengan teratur dan sebagainya. Itu tidak salah juga, ya. Contohnya saya itu mengalami keadaan seperti itu kalau sedang main musik, main gitar, main keyboard, main piano. Itu saya sama persis keadaannya dengan kalau saya melakukan meditasi reguler yang orang-orang sering contohkan itu. Sehingga saya justru ketika memainkan musik itu sebetulnya meditasi. Nah, jadi buat Anda yang sudah menyadari ini, Anda tidak perlu bingung, Mas, aku gimana ya caranya meditasi? Loh, kalau bermain musik, bermain gitar, itu sudah membuat Anda di keadaan meditatif. Itu udah meditasi. Anda ngopi yang tadinya hanya dianggap ritual biasa, setelah tahu esensi meditasi, oh ini meditasi ya. Jadi, apapun keadaannya, kita nggak bicara tentang ini ritual agama apa, bukan. Meditatif itu keadaan. Sehingga kalau Anda cermatin, orang wirid pun, orang zikir, itu memasuki keadaan meditatif. Orang sholat pun, kalau khusyuk, memasuki keadaan meditatif. Nah, makanya kalau agak belok dikit ya, orang itu kan kebanyakan masih mengerjakan sholat. Padahal anjurannya itu adalah mendirikan sholat. Mendirikan itu artinya, di luar ritual sholat yang 5 waktu wajib itu, esensi dari sholat itu, salah satunya adalah keadaan meditatif, itu dibawa juga dalam keseharian. Cuman karena orang tidak memahami esensi, akhirnya bingung untuk mendirikan ini di luar ritual itu. Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin masih kebingungan tentang ini, mudah-mudahan video ini bisa menjawab ya. Cermati apa saja keadaan meditatif dalam keseharian Anda, niatkan itu, lakukan secara sadar. Anda sudah meditasi. Tetapi buat Anda yang pengen belajar meditasi yang formal banget, yang cara-caranya sering Anda lihat, ya silahkan cari guru-guru yang relevan, yang Anda cocok. Dan kalau mau belajar kayak gitu tuh, kalau bisa offline ya, jangan lewat video dan sebagainya. Karena meditasi itu sebetulnya tentang kesadaran, tentang rasa. Itu nggak bisa cuman dari tulisan atau dari video. Nah, tapi dengan menyadari kegiatan-kegiatan sehari-hari yang memang kita sudah di situ, itu lebih mudah lagi bagi kita untuk mempraktekannya. Jadi Anda di tempat kerja, Anda cuman apa ya, duduk ya, merasakan keadaan meditatif di kursi tempat Anda bekerja, itu Anda sudah meditasi. Oke? Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.